MU versus Aston Villa. Bruno Fernandes pecahkan rekor berusia 26 tahun milik David Beckham. Kapten Manchester United Bruno Fernandes kembali mencatatkan sejarah baru di skuad Setan Merah. Ia berhasil melampaui rekor luar biasa yang dimiliki legenda Manchester United, David Beckham. Manchester United baru saja menyelesaikan pertandingan pekan ke-30 Premier League 2025-2026. Setan Merah menjamu salah satu tim kuat dan papan atas Inggris saat ini, Aston Villa. Di laga ini, MU berhasil menang dengan skor yang cukup meyakinkan, 3-1. Casemiro, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko menjadi 3 pemain yang membobol gawang sang tamu di laga ini. Namun Fernandes juga berperan besar atas kemenangan ini. Pasalnya ia mencetak 2 assist untuk gol Casemiro dan Cunha di laga ini, di mana 2 assist itu membawa Bruno masuk ke dalam buku rekor Manchester United. Dengan tambahan 2 assist tersebut, Bruno Fernandes resmi memecahkan rekor assist yang dicetak oleh David Beckham. David Beckham merupakan pemain Manchester United yang paling banyak membuat assist dalam satu musim Premier League, di mana pada musim 1999-2000, Beckham mengemas total 15 assist di Premier League. Dan tidak ada pemain MU lainnya yang mampu mencetak assist sebanyak itu dalam satu musim Premier League. Dengan 2 assist-nya hari ini, Bruno sudah mengemas total 16 assist di Premier League musim ini, sehingga ia resmi melampaui rekor Beckham sebagai raja assist MU di ajang Premier League. Dengan tambahan 2 assist tersebut, Bruno tercatat sudah mengemas total 100 assist bagi Manchester United di semua kompetisi. Dengan catatan itu, Bruno menjadi pemain dengan assist terbanyak ketiga sepanjang masa di Manchester United. Ia kalah dari Wayne Rooney yang mengoleksi total 131 assist sepanjang karirnya bersama Manchester United. Sementara rekor assist terbanyak sepanjang masa Setan Merah dipegang oleh Ryan Giggs dengan total 249 assist di sepanjang karirnya bersama Manchester United. Meski begitu, catatan ini menunjukkan bahwa Bruno memang pemain elit yang dimiliki oleh Manchester United. Fernandes sendiri kini berpotensi memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim di Premier League. Saat ini, Thierry Henry dan Kevin De Bruyne tercatat menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam satu musim, yaitu 20 assist. Fernandes masih berjarak 4 assist lagi untuk menyamai rekor-rekor tersebut, di mana ia masih memiliki 8 laga lagi untuk mengejar rekor assist tersebut. Setan Merah mantap menuju Liga Champions musim depan. Manchester United membungkam Aston Villa 3-1 pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026 di Old Trafford, Minggu, 15 Maret 2026 malam WIB. Setelah Amad Diallo memaksa Emiliano Martinez melakukan penyelamatan dan Diogo Dalot melewatkan kesempatan emas, tuan rumah akhirnya memimpin selepas jeda. Adalah Casemiro 53 menit yang membawa Setan Merah unggul. Ross Barkley 64 menit kemudian membantu Aston Villa menyamakan skor, sebelum Matheus Cunha 71 menit dan Benjamin Sesko 81 menit mengembalikan supremasi Setan Merah. Kemenangan ini memperkuat posisi MU pada perebutan tiket Liga Champions musim depan. Anak asuh Michael Carrick mantap di urutan 3 lewat raihan 54 poin, unggul 3 nilai atas Aston Villa yang membuntuti. Setelah ini, Manchester United dijadwalkan menghadapi Bournemouth Sabtu, 21 Maret 2026 dini hari WIB. Sementara Aston Villa meladani West Ham United sehari berselang. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, merayakan kemenangan timnya atas Aston Villa beberapa saat yang lalu. Sang playmaker mengklaim bahwa kemenangan ini sangat krusial bagi Manchester United. Fernandes sendiri lega melihat timnya memenangkan laga ini. Baginya, kemenangan ini sangat krusial bagi impian Setan Merah bermain di Liga Champions musim depan. Dalam wawancaranya di MU TV, seusai laga, Fernandes menyebut kemenangan melawan Aston Villa ini sangat krusial karena MU dan Villa hanya terpaut selisih gol saja di klasemen Premier League.
Berkat kemenangan ini, MU melebarkan jarak dengan Villa menjadi 3 poin di klasemen, sehingga ini bisa menjadi langkah penting bagi Setan Merah mengamankan 1 tiket ke Liga Champions pada musim depan. Kemenangan hari ini sangat penting karena kami menang atas rival kami di klasemen. Kami memiliki poin yang sama dengan mereka, Aston Villa, dan bisa memperlebar jarak dari mereka itu sesuatu yang bagus, ujar Bruno. Meski menang dengan skor 3-1, Bruno Fernandes meminta skuad Setan Merah untuk tidak cepat berpuas diri, karena menurutnya ada beberapa aspek yang kurang oke dalam permainan mereka. Itulah mengapa sang kapten meminta para penggawa MU untuk tetap rendah hati dan bekerja keras, agar mereka bisa menutup musim dengan hasil yang bagus. Kami tahu bahwa kami harus meraih kemenangan di laga ini setelah kami kalah di pertandingan sebelumnya versus Newcastle, dan hari ini kami menuntaskan tugas kami dengan baik. Saya rasa kami seharusnya bisa bermain dengan lebih baik, namun hari ini kami melakukan tugas kami dengan baik, pungkas sang kapten. Manchester United ditunggu laga yang tidak kalah sulit di akhir pekan ini usai mengalahkan Villa. Mereka akan bertamu ke Vitality Stadium untuk berhadapan dengan Bournemouth di pekan ke-31 Premier League musim 2025-2026. Wayne Rooney meminta Manchester United untuk menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih kepala secara permanen setelah mantan rekan setimnya itu memimpin tim meraih kemenangan 3-1 atas Aston Villa pada minggu lalu. Casemiro, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko sama-sama mencetak gol saat Carrick mencatatkan kemenangan ke-7-nya dari 9 pertandingan sejak menggantikan Ruben Amorim hingga akhir musim. Ketika Carrick menggantikan Amorim pada pertengahan Januari, United berada di peringkat ke-6 Liga Premier. Kemenangan atas Villa memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga Liga Premier, dengan selisih 3 poin dari Aston Villa di peringkat ke-4 dan keunggulan 6 poin atas Chelsea di peringkat ke-6 yang kemungkinan besar merupakan posisi terakhir di luar zona Liga Champions. Carrick juga memiliki rekor terbaik di antara semua manajer Liga Premier sejak mengambil alih tim. Selama 2 masa jabatannya sebagai bos United, ia telah memenangkan 9 pertandingan, imbang 2 kali dan hanya kalah sekali, sehingga persentase kemenangannya mencapai 75%. Sebaliknya, Amorim pergi dengan persentase 38% di semua kompetisi. Rooney mengatakan kepada BBC Radio 5 Live, 100% dia harus mendapatkan jabatan itu. Saya sudah mengatakan ini. Saya tahu hal ini akan terjadi pada Michael Carrick. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Saya tahu karakternya, kepribadiannya. Tim ini membutuhkan sosok yang tenang, tetapi juga seseorang yang mengenal klub dan para pemain serta mampu memberikan kasih sayang. Dan dia telah memberikan itu kepada mereka. Kita telah melihat para pemain bermain dengan kualitas yang lebih baik, lebih kompak sebagai tim, dan mereka terlihat seperti tim yang sangat kuat. Bagi saya, mengapa harus menggantinya? Dia memiliki persentase kemenangan terbaik di antara semua manajer Manchester United setelah sebanyak itu pertandingan. Bagi saya, dia harus mendapatkan posisi itu. Carrick menjadi favorit bandar taruhan untuk menjadi manajer United pada awal musim depan, disusul oleh bos Crystal Palace Oliver Glasner yang kontraknya akan habis pada Juni, serta pelatih Bournemouth Andoni Iraola. Thomas Tuchel tersingkir dari persaingan setelah memperpanjang kontraknya bersama Inggris. Meskipun Carrick hanya memiliki 1 pengalaman sebagai pelatih tim utama sebelum menggantikan Amorim, masa jabatan yang campur aduk di Middlesbrough yang membuatnya dipecat setelah musim keempat tanpa promosi, Rooney yakin dia telah menunjukkan bahwa dia mampu menangani manajemen di level tertinggi. Dia menambahkan, klub ini membutuhkan sedikit pembenahan untuk kembali ke puncak dan meraih trofi-trofi besar. Michael sudah lama berada di klub ini, dan dia tahu apa yang dibutuhkan. Dia adalah manajer yang baik, dan dia membuktikannya. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.